kesetaraan logika. Jadi melihat logika kita tadi itu kesetaraannya kayak gimana. Oh, sebentar saya pakai dulu pointernya. Nah, jadi ada tiga istilah lagi. Jadi ada istilah tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tautologi ini, istilah ini kita pakai ketika kombinasi proposisi kita selalu benar. Jadi kalau benar semua itu namanya tautologi. Tapi kalau selalu salah, jadi salah semua, itu dinamakan kontradiksi. Tautologi kontradiksi. Tapi kalau bukan kedua ini, maka namanya kontingensi. Oke. Nah, lanjut, ada lagi namanya fungsi proposisi. Ya, fungsi proposisi kita lihat. Jadi misalnya kita punya pernyataan X kurang dari 4. X-nya berapa? Ya, lemari X tidak berfungsi dengan baik. Jadi ada X kurang dari 4, lemari X tidak berfungsi dengan baik. Nah, kedua ini bukan proposisi. Oke. Pernyataan tersebut terdiri dari subjek dan predikat. Jadi ini dan ini itu disebut sebagai fungsi proposisi pada X. Disimbolinnya bukan cuma P biasa atau Q biasa, bukan proposisi, tapi fungsi proposisi. Jadi PX. Artinya apa? X-nya ini bisa kita ganti-ganti kan. Kalau kita masukin 2 kurang dari 4, oh benar. Kalau masuk gitu. Maksudnya jadi X-nya ini fungsi. Jadi X-nya ini kalau tadi contohnya kan 1 kurang dari 5, benar apa salah gitu ya. Nah, kalau ini X. Jadi fungsi proposisi pada X. Jadi ini proposisi pada X. Lemari X tidak berfungsi, berarti kan ada lemari mana gitu ya. Jadi ini fungsi proposisi pada X. Nah, fungsi proposisi pada X ini bisa jadi sebuah proposisi, bisa jadi, kan tadi ini bukan proposisi ya, tapi ini fungsi proposisi pada X. Dia bisa jadi proposisi dengan cara kita kasih nilai pada X, misalnya 1, kita ganti X-nya pakai 1 kurang dari 4, oh ini akan jadi proposisi yang nilainya benar karena 1 kurang dari 4. Tapi kalau masih X, ini namanya bukan proposisi tapi fungsi proposisi. Fungsi ini bisa menjadi benar, bisa jadi proposisi kalau X-nya dikasih nilai, jadi dikasih nilai. Atau kalau nggak dikasih nilai, bisa dikasih suatu kuantor. Ya, apa itu kuantor? Nah, nanti kita lihat kuantor itu kayak gimana. Jadi kita masuk ke pernyataan kuantifikasi atau dengan kuantor ya. Pernyataan kuantifikasi ini adalah, kan tadi proposisi itu pernyataan yang bisa benar atau salah ya, atau tapi tidak keduanya. Nah, proposisi proposisi yang memuat kata-kata kuantor itu dinamakan sebagai pernyataan kuantifikasi. Jadi apa sih kata-kata kuantor itu? Kata-kata yang ada kuantitasnya. Misalnya ada semua, beberapa, tidak ada. Balik lagi ke contoh tadi. Misalnya semua lemari X tidak berfungsi. Jadi ini diganti pakai semua lemari tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau kayak gitu kan bisa kita jadiin proposisi, bisa benar atau salah. Tinggal lihat aja apakah benar semua lemari tidak berfungsi dengan baik gitu. Atau bisa diganti pakai beberapa atau tidak ada. Ya, jadi ini adalah kata-kata kuantor. Semua, beberapa, tidak ada gitu. Sebagian gitu. Contoh, semua siswa naik kelas. Benar apa enggak? Tinggal lihat. Beberapa mahasiswa tidak mengikuti kuliah. Lihat aja di kenyataannya, faktualnya gitu, faktanya. Jadi kalau tadi bilang siswa X naik kelas, maka itu fungsi proposisi. Tapi kalau udah diganti pakai kuantor, maka ini jadi proposisi yang punya kuantifikasi. Jadilah dia proposisi, udah nggak fungsi lagi. Tuh. Semua siswa naik kelas, beberapa mahasiswa. Nah, pernyataan kuantifikasi ini bisa kita gambarkan dengan menggunakan diagram Venn. Ya, misalnya ada A sama ada B. Ya, semua A adalah B, benar kan ya? Jadi semua A itu adalah B. Jadi apapun anggota A adalah anggota B. Beberapa P adalah Q. Beberapa, ini kan beberapa P itu adalah Q, irisan. Tidak ada, jadi kata kuantarnya tadi semua, beberapa, tidak ada. Tidak ada R yang S. Jadi ya saling lepas. Tidak ada R yang S. Nah,
pernyataan kuantifikasi itu dibagi jadi dua, ada kuantifikasi universal, ada kuantifikasi eksistensial. Universal, eksistensial. Kita lihat yang pertama, kuantifikasi universal. Kuantifikasi universal dari fungsi proposisi yang tadi Px itu adalah pernyataan Px untuk semua nilai X. Jadi untuk semua, setiap, itu namanya kuantifikasi universal, yang kata kuantornya adalah semua atau setiap. Oke. Nah, notasinya itu pakai A. Jadi ini dibaca setiap X atau Px untuk semua nilai X. Ya. Px untuk semua nilai X atau semua X atau setiap X itu Px. Px untuk semua nilai X. Ya. Simbol A kebalik ini dikatakan kuantor universal. Kalau diganti simbol ini pakai kata-kata, ini dibaca semua atau setiap. Oke. Nah, kalau sampai ini kan semua, setiap itu artinya semua wajib. Tapi kalau ternyata ada yang salah atau ada yang menyebabkan ini nggak jadi semua atau setiap, maka itu disebut sebagai contoh penangkal. Jadi batal dia semua, batal dia setiapnya itu. Kuantifikasi universal ini bisa dinyatakan sebagai implikasi. Masih ingat implikasi? Implikasi itu yang tadi, jika P maka Q, jika ini maka ini gitu ya. Nah, lihat contoh kuantifikasi universal kan tadi menggunakan kata kuantor semua atau setiap ya. Semua pegawai negeri adalah anggota korpri. Jadi kalau semua, siapapun, kalau dia pegawai negeri maka dia pasti anggota korpri. Jadi semua pegawai negeri maka anggota korpri. Nah, ini kan pernyataan kuantifikasi universal. Bisa dinyatakan sebagai implikasi jika maka. Jika dia pegawai negeri, maka dia anggota korpri. Semua pegawai negeri adalah anggota korpri. Benar kan? Jadi kalau jika dia pegawai negeri, maka dia anggota korpri gitu. Nah, negasi dari semua atau setiap ini itu adalah negasi dari ini. Jadi negasi negasi dari setiap itu ya, itu adalah terdapat set gitu. Jadi negasi dari setiap negasi dari ini bisa dikurung sebenarnya. Nah, negasi dari semua x px itu adalah terdapat terdapat x yang tidak px. Jadi kan negasi dari ini adalah ini itu ya, terdapat. Negasi dari px itu adalah negasi px gitu ya. Jadi ini kan negasi dari ini, dua-duanya harus dinegasiin. Ini dibaca setiap, ini terdapat. Oke. Atau ada, atau sebagian, pokoknya nggak semua. Ini semua, negasi dari semua itu berarti sebagian, atau ada, beberapa. Contoh, kita punya pernyataan, semua P adalah Q. Berarti kan ada dua yang harus kita negasiin. Semuanya harus dinegasiin, P adalah Q juga harus dinegasiin, sama kayak ini. Semuanya harus dinegasiin, jadi beberapa terdapat. PX-nya juga harus dinegasiin, jadi negasi PX. Jadi semua ini negasinya ada, P adalah Q berarti negasinya P yang tidak Q. Jadi dua yang harus dinegasiin. Kalau ada kuantor, kuantornya harus dinegasiin dulu. Gitu. Oke. Nah, yang kedua, kalau tadi kuantifikasi universal, sekarang kuantifikasi eksistensial. Ya, eksistensial itu berarti nggak semua, tapi ada atau beberapa. Oke. Nah, ini namanya kuantifikasi eksistensi. Simbolnya kalau tadi A kebalik untuk semua, tapi kalau ini E kebalik untuk terdapat atau beberapa. Ya. Terdapat elemen X sehingga PX. Ini bacanya terdapat elemen X sehingga PX. Atau beberapa atau ada. Nah, jika X yang mengakibatkan PX. Nah, jika terdapat ini hanya ada satu, jadi terdapat satu lemari, berarti satunya itu disimbolin terdapat tanda petik ini. Ini dibaca terdapat benar hanya satu gitu. Jadi unik, tunggal. Ini artinya tunggal. Oke. Nah, negasinya sama kayak tadi.
Berarti kalau mau cari negasi dari terdapat X P X ini, berarti kan harus negasiin dari ininya dulu. Negasi dari ini adalah negasi dari terdapat atau sebagian itu adalah semua, ya. Terus negasi dari si PX ini adalah negasi PX. Oke, jadi dua yang harus dinegasiin. Negasiin kuantornya dulu, baru negasiin fungsi proposisinya. Jadi negasi dari beberapa P adalah Q, beberapa P adalah Q, berarti ada dua, negasi dari beberapa, negasi dari P adalah Q. Beberapa, negasinya adalah semua, P adalah Q, negasinya adalah P yang tidak Q. Jadi negasi dari beberapa P adalah Q itu adalah semua P itu tidak Q. Contoh, beberapa, ini kan kontornya beberapa mahasiswa tidak masuk kuliah, berarti negasi dari beberapa itu semua, negasi dari mahasiswa tidak masuk itu adalah mahasiswa masuk. Oke. Nah, sekarang ada kuantor bersarang atau kuantor majemuk, yaitu pernyataan yang mengandung dua atau lebih kuantor. Jadi ada dua atau lebih kuantornya. Kalau tadi kan kuantornya cuma satu, beberapa, setiap, semua gitu doang kan. Nah, sekarang kuantornya majemuk mengandung dua atau lebih. Kayak tadi proposisi majemuk kan berarti ada lebih dari satu proposisinya, bisa dipakein penghubung dan bisa dipakein atau gitu. Nah, sama kayak kuantor. Nah, sekarang kita lihat penarikan kesimpulan. Oh, oke, ini di video selanjutnya aja. Kita